Alhamdulillah kerang yang Mbok Jar rebus bisa merekah semuanya. Karena ini kerangnya tadi segar banget. Kalau ada satu dua yang nggak mekar itu berarti kerangnya nggak fresh ya. Ciri-cirinya kalau dibuka seperti ini. Isinya itu kecil, lengket sama kulitnya dan baunya itu bacin banget. Bagaimana cara mendapatkan kerang yang segar dan masih hidup supaya kalau dimasak bisa merekah dan mekar semuanya seperti ini? Tentu saja kita harus pandai-pandai dan jeli saat memilih kerang di pasar ya. Mari kita simak dalam video Mbok Jar berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbok Jar. Saat ini Mbok Jar ingin mereview bagaimana cara memilih kerang darah atau kerang bulu yang masih segar dan hidup agar nanti kalau dimasak bisa mekar sempurna semuanya. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan para subscriber Mbok Jar atau para pemirsa di rumah yang sudah menulis keluhan di kolom komentar video Mbok Jar sebelumnya. Kenapa kerang darah atau kerang bulu yang direbus seperti dalam tutorial video Mbok Jar tapi hasilnya nggak mau mekar, justru malah pancinya gosong. Ciri-ciri kerang yang masih hidup dan segar agar nanti kalau misalnya direbus itu bisa mekar adalah sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan warna kulit kerang ya. Kulit kerang harus yang cerah dan jangan yang pucat. Perhatikan pula baunya ya. Kalau berbau bacin jangan dibeli, itu ciri-cirinya kerangnya sudah pada mati. Nah, bila kerang yang kita beli itu didiamkan atau dibiarkan beberapa jam, kerangnya akan mekar dengan sendirinya. Itu ciri-ciri kerang yang masih hidup. Dan apabila kerang yang mekar nanti kita sentuh atau kita siram dengan air, kerang tersebut otomatis akan mengatup. Itu ciri-ciri kerang yang masih hidup. Adapun di pasaran ada penjual kerang yang tampak mekar-mekar atau merekah, tapi kalau misalnya kita sentuh itu tidak mau mengatup, itu ciri-ciri kerang yang pingsan ya pemirsa, jangan dibeli. Nah, sekarang Mbok Jar mau mencuci kerangnya ya. Nah, tadi walaupun tampak mekar-mekar, setelah terkena air akan mengatup dengan sendirinya. Karena ini kerangnya masih segar, masih banyak mengandung lumpur ya pemirsa, dan kita harus mencucinya berkali-kali. Ini tidak harus dicuci 2 kali, 3 kali atau berapa kali ya. Pokoknya sampai benar-benar bersih dan airnya benar-benar bening baru bisa dimasak. Untuk mempercepat proses mencuci, kita bisa menggunakan sikat kayu seperti ini ya pemirsa, agar lumpur atau pasir yang menempel pada cangkang kerang bisa terlepas. Dan ini untuk memudahkan proses mencuci. Nah, ini walaupun sudah dibilas berkali-kali, airnya tetap keruh dan keruh lagi. Dan kita jangan bosan-bosan untuk membilasnya ya pemirsa. Sedikit repot tak apa-apa ya, asal nanti kerangnya benar-benar segar dan fresh. Daripada kerang yang kita beli dalam keadaan bersih tapi kerangnya sudah nggak fresh lagi atau sudah mati, kan lebih enak beli yang fresh kayak gini, masih berlumpur. Nah, sekarang kayaknya sudah bersih ya, dan kita bilas sekali lagi, kemudian bisa ditiriskan. Seandainya kita tidak buru-buru untuk memasaknya, kita bisa merendamnya sebentar ya, misalnya setengah jam atau 1 jam, agar lumpur atau pasir yang ada dalam cangkang bisa keluar saat kerangnya itu membuka. Nah, sekarang Mbok Jar siap-siap meniriskan ya. Selanjutnya Mbok Jar bersiap untuk memasaknya. Nah, ini ada kerang bulu, yang ini kerang darah ya. Nah, ini kerang darah dan yang ini itu namanya kerang apa ya, yang ini susah sekali untuk makan. Sekarang Mbok Jar mau rebus kerang ini, dan ini sekaligus menjawab pertanyaan sahabat-sahabat Mbok Jar yang ditulis di kolom komentar. Katanya walaupun sudah direbus dengan cara seperti yang Mbok Jar praktekkan, namun tetap tidak mau mekar, bahkan pancinya gosong. Nah, seandainya kerangnya benar-benar fresh dan masih hidup seperti yang mau Mbok Jar masak ini, pasti dijamin mau mekar ya. Nah, ini pemirsa boleh lihat ya, tanpa air sedikit pun, dan kerangnya disusun sedemikian rupa. Kalau kerangnya banyak, insya Allah
air yang dikeluarkan nanti banyak. Tapi mungkin pemirsa di rumah saat merebus kerangnya cuma sedikit, jadi airnya yang dikeluarkan itu juga sedikit pula, hingga sebelum matang kerangnya bisa gosong. Tapi kalau banyak seperti ini, insya Allah air yang dikeluarkan itu cukup banyak dan sampai matang nggak bakalan gosong. Dan yang Mbok Jar rebus ini ada 2 macam kerang, yaitu kerang bulu dan kerang darah. Nah, sekarang ditutup dengan tutup kaca supaya transparan ya. Nanti kelihatan bisa mekar atau enggak, keluar air apa enggak, biar pemirsa di rumah juga menyaksikannya. Sekarang tinggal dinyalakan api, dan kalau merebus kerang darah kayak gini harus dengan api besar ya pemirsa, supaya cepat mendidih. Nah, ini sudah kelihatan kayak ada buih-buih ya di dalam tutup kaca. Tandanya saat merebus kerang darah sebentar lagi akan mendidih. Yang perlu diingat saat merebus kerang darah, jangan ditinggal-tinggal supaya nanti tidak kekeringan atau tidak gosong. Apalagi kalau saat mendidih seperti ini, biasanya itu sampai airnya itu tumpah-tumpah gitu, dan bisa-bisa tutupnya nanti terjatuh. Nah, ini sudah kelihatan airnya keluar banyak sekali ya pemirsa. Padahal tadi Mbok Jar merebusnya itu tanpa air. Airnya keluar banyak banget. Ini sampai airnya tumpah-tumpah, dan tutupnya harus dibuka ya pemirsa. Agar kerangnya bisa mekar sempurna harus diaduk-aduk ya, dan ini mekar gede banget. Alhamdulillah, ini yang bawah diaduk-aduk juga supaya bisa ikutan mekar juga. Ini sekaligus menjawab pertanyaan subscriber Mbok Jar ya, kenapa saat merebus kerang darah atau kerang bulu tidak mau mekar. Nah, kalau misalnya kerangnya fresh, segar, dan masih hidup seperti yang Mbok Jar praktekkan ini, insya Allah mekar ya. Tapi misalnya ada 1-2 yang nggak mekar, itu mungkin kerangnya memang sudah mati dari sananya. Nah, apabila pemirsa di rumah merebus kerang kok nggak mau mekar semua, padahal caranya sudah benar kayak yang Mbok Jar praktekkan, itu pasti kerangnya tidak fresh atau sudah mati. Kenapa demikian? Karena kerang yang sudah mati tidak mungkin mau mekar walau direbus dengan cara apapun. Bahkan seandainya nanti setelah matang kita berusaha membukanya, tentu seandainya mau terbuka, pasti kerangnya memang mati dan baunya akan sangat busuk sekali, bau bacin gitu. Itu menurut pengalaman Mbok Jar ya pemirsa. Dan alhamdulillah ini kerangnya memang sudah benar-benar mekar semuanya. Alhamdulillah, ini sangat menggoda banget ya. Kalau sudah mekar kayak gini, nanti kita mau masak dengan resep apapun pasti akan nikmat hasilnya, karena kerangnya benar-benar fresh dan segar seperti ini. Nah, ini daging kerangnya tampak segar ya pemirsa, tampak kuning cerah dan besar-besar. Nah, biasanya kerang gede seperti ini bisa dibikin sate kerang, bisa dibikin semur kerang, bisa dibikin kerang asam manis atau kerang saus padang, semua sama enaknya ya. Alhamdulillah, merebus kerang darah sore ini benar-benar bisa mekar sempurna ya pemirsa. Dan ini sekaligus sebagai jawaban untuk pemirsa di rumah yang masih penasaran dan sudah mempraktekkan dengan cara seperti ini tapi masih gagal lagi, harus dikoreksi ulang ya. Mungkin kerang yang direbus itu kerang yang tidak fresh atau kerang yang sudah pingsan atau bahkan mati. Kalau misalnya kerang yang benar-benar masih hidup seperti ini pasti bisa mekar dan baunya itu harum ya, bau khas aroma kerang. Nah, biasanya Mbok Jar suka dimasak bumbu sate atau dimasak kuah pedas, pokoknya enak banget ya. Kalau pemirsa di rumah sukanya dimasak apa? Nah, demikian tadi tips dari Mbok Jar, bagaimana ciri-ciri kerang yang masih hidup, fresh dan segar, serta bagaimana cara mengolahnya agar bisa mekar sempurna seperti ini. Semoga sedikit memberi manfaat. Silahkan like, share, dan subscribe bagi yang baru menemukan channel Mbok Jar, agar Mbok Jar makin semangat bikin konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.